bahwa komunikasi hormon itu lebih lambat dibandingkan sistem saraf, tetapi efeknya biasanya lebih tahan lama. Misalnya, hormon pertumbuhan itu bekerja secara bertahap untuk mempromosikan perkembangan tubuh selama bertahun-tahun. Kemudian, ada studi kasus ketiga tentang feokromositoma, yaitu ketika biola tak bisa berhenti main, semacam ada orkestra tanpa konduktor. Jadi, ada seorang wanita muda yang mengalami hipertensi paroksismal, yaitu tekanan darah tiba-tiba naik ke 240/130 mmHg, disertai keringat dingin dan palpitasi. Nah, ini bukan stres biasa, ini tumor adrenal yang terus-menerus mengirim sinyal saraf palsu. Timbullah konflik baru bahwa tumor feokromositoma itu menghasilkan epinefrin dan norepinefrin terus-menerus. Akibatnya, ada stimulasi reseptor alfa dan beta di seluruh tubuh, sehingga terjadi vasokonstriksi, sampailah terjadi hipertensi, berefek menjadi takikardia, akibatnya terjadi aritmia, dan terjadilah glikogenolisis. Akhirnya berujung menjadi hiperglikemia. Nah, sistem saraf otonomnya kehilangan kendali karena tumor berpura-pura menjadi neuron. Solusinya apa? Solusinya bisa alpha blocker atau ventolamin yang menghentikan efek vasoaktif. Bisa juga beta blocker setelah alpha diblok yang mengontrol jantung. Bisa juga reseksi tumor yang menghilangkan sumber sinyal palsu. Nilai tambah dan insight kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa sistem saraf dan endokrin itu bisa berpadu dalam satu sel. Sel kromafin adalah neuron modifikasi. Cara berpikir kita semakin rapi bahwa ketika sinyalnya tak terkendali, bukan kekuatannya yang salah, akan tetapi regulasinya yang hilang. Keyakinan kita semakin baru bahwa kebebasan tanpa batas dalam sistem biologis adalah bencana. Pesannya apa? Jadi dalam kepemimpinan, dalam emosi, dalam komunikasi, kekuatan itu harus diimbangi dengan kontrol. Tanpa itu, bahkan niat baik itu bisa menjadi destruktif. Intinya, ini menunjukkan bahwa sistem endokrin adalah pengendali lambat yang memastikan stabilitas jangka panjang. Keempat, potensial membran, yaitu dasar komunikasi saraf. Jadi, apa sih potensial membran itu dan bagaimana sih dia itu mendukung komunikasi saraf? Jadi, potensial membran adalah pemisahan muatan positif dan negatif di kedua sisi membran plasma. Nah, pada sel saraf, fluktuasi potensial membran itu menjadi dasar untuk menghasilkan impuls saraf yang menghantarkan informasi. Sebenarnya, bagaimana sih distribusi ion itu mempengaruhi potensial membran? Caranya, distribusi ion seperti natrium, kalium, dan anion protein intrasel besar itu menciptakan gradien elektrokimia yang memungkinkan sel saraf menghasilkan fluktuasi potensial membran yang menjadi dasar impuls saraf. Kemudian, kenapa sih potensial membran itu disebut bahasa elektrik tubuh? Karena fluktuasi potensial membran di sel saraf adalah cara tubuh mengirimkan sinyal listrik untuk mengontrol fungsi vital seperti regulasi tekanan darah, gerakan otot, dan komunikasi antar sel. Jadi, bayangkan sebuah baterai